Akhirnya ada sebuah monitor yang bikin gua nggak belibet lagi setting ini itu. Asli. Lu capek gak sih mesti setting monitor sampai tangan ke belakang manjang gitu. Belum lagi pencetannya susah. Ditambah tiap lu pencet nunggu delay lama dulu gitu. Ya kalau delay sih sebenarnya emang umum banget di monitor ya. Tapi kalau lu bisa settingnya langsung di PC lu, cocokin sama yang lu mau sampai full feature dan tanpa USB lagi buat settingnya. Mungkin lu suka nih sama motor ini, Lenovo R27i 30. Gua nggak tahu motor apa aja yang bisa kayak gini. Cuma sejauh ini cuma Lenovo ini yang bisa. Sisanya pakai controller tambahan atau memang pakai USB-C buat kontrol si monitornya. Di motor ini ya cuma colok HDMI aja, install aplikasi dan selesai. Keren cuy. Ya cuma memang untuk spek kayak gini di harga segini mungkin lu bisa dapat spek yang lebih lagi ya. Tapi buat gua adanya fitur setting langsung di PC, gua rasa ini pengecualian karena jarang monitor yang bisa kayak gini. Dan kasih tahu aja kalau ada monitor yang bisa setting kayak langsung di PC-nya di harga yang lebih murah kalau bisa. Ya kalau ada. Tapi gimana nih sama monitornya? Speknya, fitur basicnya, pelit nggak nih si Lenovo kasih di harga 2,6 juta? Pertama, dari desainnya, mungkin gua akan komenin di sini bentuk kaki dan mountingnya yang terlalu besar. Gue itu kurang suka dengan bentuk mounting yang terlalu besar dan juga kaki bentuk V. Karena ya makan tempat. Cuma si Lenovo ini ya lumayan pinter lah. Dia kasih kaki dan mountingnya gede. Namun saat dipasang ke monitornya, dia itu nyisain cuman ujung-ujungnya doang gitu ya. Jadi kakinya itu nggak kemajuan pas lagi di setup. Yang paling kompensasi ke monitor sisi belakangnya aja yang jadi agak tebel. Plus juga nih udah ergonomis nih. Coba kalau belum. Jadi enak nih buat lu yang pengen gunain buat ini motor kedua. Dengan self portrait pun masih bisa. Kapabilitasnya itu dia cukup asik. Dari tilt angle minus 5 sampai ke 22 inci ke atas ya. Swivelnya 30 derajat kiri dan kanan. Dan naik turunnya sejauh 13 cm sampai pivotnya pun di 90 derajat searah ataupun tidak searah jarum jam. Lalu untuk standnya juga ada lubang untuk kabel manajemen serta untuk pemasangannya itu hampir toolless ya. Dari kaki mounting dia itu pakai baut dan mounting ke monitor itu juga pakai baut ke VESA-nya yang masih bisa lu putar dengan tangan. Pakai obeng kalau mau lebih kencang dan aman ya. Dan dia pun juga udah bisa dipasang langsung ke VESA mount-nya. Nah, bagian monitornya ini dia punya dimensi di 61 x 36 cm dengan ketebalan 6 cm. Masih cukup slim dan untuk bezelnya pun juga nggak terlalu tebal. Paling daerah dagunya aja. Itu pun tetap manis dengan logo Legion di sisi kirinya. Untuk kontrol dia ada 3 tombol dial, power, shortcut input, game dan juga menu dialnya juga. Kalau untuk portnya dia ada power, 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4 dan juga output jack untuk ke headset ataupun ke speaker tambahan. Dan speaker bawahnya pun sendiri dia punya spek di 2x3 watt yang kualitasnya sih ya seadanya. Memang wajib tambah speaker biar lebih imersif. Jadi sampai sini sih ini monitor udah punya spek yang oke lah. Dari segi desain masih aman walaupun gua kurang suka sama ketebalan stand dan mountingnya. Tapi dia bisa masih kasih akomodasi minimalis untuk sisi depan monitornya. Fitur ergonomis serta durable nggak wobbling lah monitornya. Bobotnya sendiri juga masih aman. Monitornya sendiri itu di 4,9 kg dan total dengan kakinya itu di 10,2 kg ya. Nah sekarang untuk fitur monitornya. Dia punya ukuran di 27 inci, panel IPS dengan peak brightness 400 nits dan 350 nits typical. Resolusi Full HD dengan aspek rasio 16:9. Kalau akurasi warnanya itu klaimnya di 99% sRGB dan 90% DCI-P3. Jadi udah cukup akurat. Lalu untuk refresh rate sendiri dia punya di 165 Hz response time-nya 0,5 ms MPRT dan bisa di overclock hingga 180 Hz. Dan dia pun hanya aktif di 30 menit aja. Ya saran gua sih yang ngapain pakai overclocknya gitu. Soalnya 165 ke 180 itu beda tipis, nggak kerasa juga sama mata kita. Terus dia itu ready fitur AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync, Natural Blue Light juga ada, ASAP Certified 2.0 juga. Buat feel penggunaan sih sebenarnya ini monitor udah lebih dari cukup ya. Gue pakein ke laptop gue yang bisa main game di 165 Hz itu juga aman banget. Apalagi buat desain digital monitor ini masih cukup banget. Bahkan sebelum gue bahas ini video, gue juga udah pakai buat dari monitor gue dan penggunaannya sih ya aman-aman aja. Tapi ya itu minus yang gue kurang suka dia itu sama desk shelf gue ya auto nggak rapi karena bentuk kakinya yang model V ini. Gue lebih prefer sama stand monitor bentuk kotak atau yang mending pakai monitor stand third party-nya aja biar lebih clean
clean looks-nya. Soalnya kalau gue mau langsung taruh di meja dan gak gunain the shelf gue sih bisa-bisa aja. Tapi ya gue jadinya gak bisa nyimpen sampai di bawah the shelf lagi gitu. Nah sekarang kalau lu kira video monitor kita tuh gak pernah bahas detail biar tahu spek itu bener atau enggak, ya sorry nih, di video ini kita udah punya toolsnya. Kita invest gudang di belakang studio buat tes monitor biar hasilnya tuh lebih akurat. Jadi ayo kita lihat hasilnya. Ya sebenarnya kita beli alatnya aja sih yang biasa. Mahal tuh ternyata harganya. Oke, buat klaim dari monitornya sendiri sebenarnya udah cukup mendekati titik akurat ya. Seperti di mode warna sRGB tanpa setting apapun, dia udah mencakup di 98% sRGB. Dengan diikuti 75% Adobe RGB dan juga P3 Color. Diikutin juga dengan kurva gamma yang udah cukup sesuai. Dan untuk tingkat brightness sendiri cuma sekitaran di 43 sampai 246 dari 0 sampai 100% settingannya ya. Itu untuk looks-nya. Dan untuk mode P3-nya pun juga udah hampir mendekati, yaitu di angka 89% P3. Jadi masih ada error tipis-tipis. Sedangkan setelah dikalibrasi ini berubah nih. Jadi 88% P3-nya. Namun warnanya sekarang lebih balance, nggak kehijauan. Makin oke sih. Dan untuk white point-nya sendiri menurun ya. Jadi dari 7.000-an ke 6.800-an. Dengan tingkat brightness yang masih di kasaran yang sama. Terus untuk di mode HDR sendiri kita tes brightness maksimalnya sih ini bisa dapat di angka 700-an lux ya. Lumayan terang, beda dengan mode non HDR-nya yang memang sesuai dengan hasil tes kalibrasi di 290-an lux ya. Jadi masih cukup terang ya untuk di mode HDR-nya. Anyway, balik lagi ke pembahasan awal yang gue suka setting-setting OSD ini langsung dari laptop ya. Dan ini exact sama kayak di OSD-nya ketika lo udah install software-nya, namanya itu Lenovo Accessories and Display Manager. Di sini di home setting lu bisa setting cepat untuk gaming tools kayak munculin frame rate, aim point atau crosshair, timer dan juga hardware monitor. Lalu lu bisa setting brightness contrast, ganti input, setting input outputnya dan juga color profile-nya. Atau mau yang lebih in-depth seperti OSD bisa cek tab basic setting, ada juga si advanced setting. Ini menarik nih. Dan di tiap settingnya itu udah cukup cepat perubahan ke monitornya. Ya mungkin ini salah satu keunggulannya sih. Gue udah cobain beberapa monitor entry level refresh rate tinggi. Memang fitur yang mereka bawa itu ya nggak ada settingan OSD langsung dari softwarenya. Mungkin fitur-fitur ini yang memang agak repot diimplementasikan ke tiap monitor. Dan gue yakin bakal naikin harga karena brandnya itu masih provide on software setting dan nggak harus di monitornya aja. Belum lagi kayak Lenovo ini all-in-one software untuk settingnya. Ya gue yakin sih ini bakal nambah kerjaan bikin monitor pasti. Dan tentunya memang si setting OSD biasa itu cuma pakai di awal-awal doang pas lu beli monitor atau pas kalibrasi aja. Jadi memang nggak terlalu penting sih. Tapi kalau ada setting dan bikin simple ngaturnya ya kenapa enggak gitu. Kalau soal warna, gue rasa tanpa perlu akurasi tes warna pun ini warnanya udah cukup oke. Sudah cukup boleh lah buat dipakai diguna secara profesional. Jadi ya Lenovo Legion R27i 30 ini sih ya gue suka. Udah termasuk overall monitor yang bagus. Buat daily jelas cocok buat main game ya. Dan juga buat desain digital. Beberapa minus tesnya pun ya udahlah ya. Gue rasa nggak terlalu bermasalah selama lu bukan into banget ke monitor. Dan pengen cari monitor yang udah cukup ya. Oke buat dipakai ya. Lenovo ini bisa salah satunya ya. Sama juga kayak garansinya 3 tahun full, panel part service dan sistem servisnya dijemput tanpa perlu antri ke service center. Jadi enak, lu nggak perlu kemana-mana, tunggu aja di rumah. Tapi ya itu sih, kalau mau pakai monitor ini coba cek dulu dudukannya. Kalau taruh di desktop sih ya rekomendasi gua pakai mounting third party aja. Kalau di meja pun kalau bisa meja yang luas karena base stand-nya ini cukup besar ya, so jangan lupa untuk dipertimbangin. Jadi mungkin aja pembahasan gue dari Lenovo R27i 30. Terima kasih buat kalian yang nonton, like videonya kalau suka dan follow juga semua channelnya. Kenapa? Oh, gue kira mau manggil ya. Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe channelnya Ate. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, Facebook, Discord dan TikTok. Dan semua linknya ada di deskripsi. Jadi sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye.